Jejak pahlawan dalam kata merayakan Hari Pahlawan melalui sastra. Halo Sobat Podlab PBSI, kembali lagi bersama kami berdua di Podlab PBSI, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Perkenalkan, nama saya Dewa dan teman saya Milka. Pada episode kali ini berjudul Jejak Pahlawan dalam Kata. Hari ini kita akan merayakan Hari Pahlawan dengan cara yang berbeda-beda melalui sastra, melalui kata-kata yang menghidupkan kembali semangat perjuangan, keberanian, dan pengorbanan para pahlawan kita. Siapkan telinga kalian, hati kalian, dan imajinasi kalian, sehingga karena itu kita akan menyelami kisah-kisah penuh inspirasi. Sesuai dengan judulnya nih ya Mas Dewa, kita akan membahas tentang Hari Pahlawan. Nah, secara singkat sebagai pengantar, mari kita ingat kembali mengapa 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan di Indonesia. Pada tanggal inilah, tahun 1945, terjadi pertempuran hebat di Surabaya antara rakyat Indonesia dan pasukan sekutu yang ingin kembali menguasai Indonesia pasca proklamasi. Peristiwa ini menjadi simbol keberanian dan pengorbanan, di mana ribuan pahlawan yang gugur, namun semangat kemerdekaan tetap berkobar. Wah, begitu ya Kak, ternyata ya. Mengenai sastra juga nih memiliki kekuatan luar biasa dalam membangkitkan ingatan kita akan perjuangan, mulai dari puisi, cerpen, hingga ada novel, dan masih banyak lagi sejarah-sejarah sastra yang akan kita ulas untuk berikutnya. Oke, kalau boleh tahu nih Mas Dewa, siapa saja sih sastrawan yang menjadi sosok-sosok pahlawan di balik sana? Melalui sastra ini kisah mereka tuh ada yang diingatkan tapi juga diwariskan, sehingga sedikit saya ambil salah satu karya dari Pramudia Ananta Toer. Pramudia Ananta Toer itu yang berjudul Guru, Bumi Manusiaku. Oke, berarti ada karya dari amator yang berjudul Bumi Manusiaku. Iya benar. Oke. Kemudian bagaimana sih kita menghidupkan semangat pahlawan dalam puisi, karena kita kan berbicara tentang sastra ya, maka tak lengkap rasanya kalau kita tidak membahas puisi. Puisi selalu menjadi medium ekspresi yang dekat dengan hati. Di sini kita bisa merasakan getaran emosi yang tak terbatas. Sehingga contoh-contoh puisi dari Chairil Anwar seperti Diponegoro dan Aku menggambarkan sosok pahlawan yang berani dan tegar menghadapi tantangan. Dengan kata-kata yang penuh energi, Chairil tak hanya mengungkapkan cinta pada tanah air, tetapi juga kebanggaan dan tekad. Bayangkan kata-kata itu, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Kata-kata ini seolah menjadi simbol pahlawan, perlawanan terhadap kematian. Seperti perjuangan pahlawan kita yang hidupnya terus dikenang bahkan setelah gugur di medan laga. Wah, ternyata nih ada juga ya banyak novel yang ada di Indonesia nih memiliki nilai yang sangat menginspirasi, religius, dan juga masih banyak lagi nilai-nilai yang ada di karya-karya sastra tersebut. Sehingga di bawah lindungan Ka'bah juga merupakan salah satu novel dari karyanya Hamka, yaitu yang meskipun memiliki bukan tentang perorangan, yang meskipun bukan tentang mempresentasikan perjuangan ataupun batin, yaitu dari jiwa penuh makna. Novel ini juga mengikatkan terhadap bahwa perjuangan juga memerdekakan bukan hanya dalam medan perang fisik. Oke, berarti mengingatkan kita bahwa menjadi pahlawan itu bukan hanya berperang lewat fisik saja, iya, tetapi juga moral, budaya, dan juga intelektual gitu ya. Iya, begitu. Refleksi untuk hari ini tentang Hari Pahlawan melalui sastra. Sastra tak hanya membawa kita pada nostalgia masa lalu, tetapi juga menjadi pengingat bahwa nilai-nilai kepahlawanan seperti kejujuran, pengorbanan, dan keberanian harus kita hidupkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lewat sastra, kita juga bisa melihat bahwa pahlawan bukan hanya mereka yang berperang dengan senjata, tetapi juga mereka yang berjuang dengan ide dan juga karya. Berarti bukan mengenai ide, juga mengenai karyanya ya Kak. Jadi saya punya quotes nih sedikit untuk pendengar
Spot Lab dimanapun berada ini. Boleh, kalau boleh tahu apa tuh? Mas Dewa? Kita mungkin tidak hidup di masa penjajahan, tapi kita tetap bisa menjadi pahlawan bagi diri kita sendiri dan orang di sekitar kita. Wah, bagus banget nih. Seperti sastrawan yang tadi saya sampaikan, itu tidak berperang di medan perang, tetapi melalui karyanya bisa menginspirasi kita untuk semangat. Gitu ya, Mas Dewa. Benar. Terima kasih telah mendengarkan Potlab PBSI kali ini dalam episode Jejak Kepahlawanan dalam Kata. Semoga kisah-kisah ini bisa menginspirasi kita untuk mengenang, menghargai, dan meneruskan nilai-nilai yang diwariskan para pahlawan. Dan jangan lupa, sobat Potlab PBSI, bahwa di setiap tindakan kita yang positif dan penuh ketulusan, di sana ada jejak-jejak pahlawan yang tak pernah padam. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan teruslah merangkai jejak-jejak kepahlawanan sekecil apapun itu. Dadah.